Bersama saya Kang Ebot ya, masih di acara Kongres Kongko nggak beres-beres ya. Saat ini saya mau membahas tentang lakbet ya, yang harganya anjlok ya. Dari dulu pernah sempet anakan itu PAUD itu 600, sekarang ke angka 50.000 ya. Saat ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang lakbet bersama pakarnya, yaitu Om Ade Sulistyo ya. Gimana kabarnya Om Ade? Alhamdulillah baik. Gimana nih saat pandemi ini, sibukan apa nih? Kalau saya lihat Pak Ade ini termasuk kreatif karena walaupun krisis tetap eksis bikin apa? Masker ya? Ya, saya produksi masker nih selama pandemi ini. Orang-orang buruh ada yang pada minta? Banyak. Banyak. Perusahaan-perusahaan gitu juga banyak, komunitas buruh juga ini udah mulai aktivitas lapangan, udah mulai buka tuh, tim-tim juga mulai pada bikin. Rata-rata berapa biji? Minimal 5 lusin. Saya lusin lumayan. Oke, Om Ade, jika berkenan saya mau ngobrol-ngobrol tentang lakbet karena Om Ade salah satu tokoh nasional lakbet, yaitu dulu Ade Jalal ya. Pernah juara yang paling fenomenal itu Ade Jalal. Jalal itu juara di mana tuh? dulu di BNR Award hat-trick 3 kali ke 1. Hat-trick. Terus di Piala Raja quadrick 4 kali ke 1. Piala Raja quadrick. Iya. Mantap bisa. Terus ternak juga. Ternak juga. Saya lihat, saya ikuti di Facebooknya itu jualannya itu ke seluruh Indonesia ya. Ya, udah cukup menyebar. Cukup menyebar. Saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa harga lakbet itu anjlok, turun terjun bebas ya. Dari dulu 600, sekarang kalau nggak salah 50.000. Menurut Om Ade itu faktor apa? Kalau saya lihat faktor banyak yang beternak juga itu menjadi salah satu faktor. Ya. Banyak yang beternak lovebird, akhirnya suplainya atau ketersediaannya itu melimpah. Kebutuhannya meningkat juga, pemain lovebird juga makin hari makin banyak, tapi tidak berimbang gitu. Jadi suplainya lebih banyak, demandnya lebih sedikit gitu. Jadi sama-sama naik sebenarnya. Penghobi menambah. Penghobi bertambah, tapi pertambahan dari suplainya itu lonjakannya tinggi. Jadi hukum pasar gitu kan. Hukum pasar akhirnya ya mau nggak mau. Itu kan dari sisi suplai. Kalau dari sisi lombanya perlu nggak terobosan? Dulu awal-awal lakbet itu kan penilaiannya sistem stake ya, sistem rekap ya, jadi diteriakin gitu kan. Terus Raja Wali, siapa namanya? Pak Sofyan mempopulerkan sistem stake gitu kan, dan itu booming ya, awal-awal gitu kan. Kalau dari sistem penilaian ada pengaruh nggak di harga lakbet itu? Kalau saya rasa sih enggak ya, sistem penilaian enggak ada ya? Ada sistem penilaian, karena yang rekap juga tetap ada ya, selama ini berjalan. Masih ada, sebagian tempat yang masih, sebagian event-event nasional juga masih dengan rekap ya. Tinggal tergantung ke selera ya. Tergantung selera, masing-masing ada penggemarnya masing-masing. Saya baca di Facebook itu ada masukan bahwa harga lakbet anjlok terjun bebas itu gara-gara PAUD. Itu menurut Om Ade gimana? Jadi kelas PAUD, jadi berharap jangan ada PAUD biar harganya stabil lagi gitu kan? Sebenarnya kalau dengan adanya kelas PAUD, kalau saya kurang sependapat. Saya pribadi dengan adanya kelas PAUD akhirnya jadi anjlok. Saya kurang sependapat. Karena semakin cepat si burung bisa kontes, nggak masalah. Cuma pola perilaku si pemain ini yang harus menurut saya diperbaiki, bukan karena faktor PAUD-nya. Tapi kenapa bisa bikin harga loketnya anjlok? Karena rata-rata burung yang udah di PAUD ininya ya, stigmanya gitu Pak Haji.
kalau udah dimainin di PAUD nanti di dewasanya hancur. Itu kan image-nya kan seperti itu. Akhirnya orang beranggapan, wah ini lovebird ini umur mainnya pendek, harganya ngapain beli mahal-mahal, orang main cuma di PAUD nanti dewasa juga rusak. Kalau Akhirnya PAUD kan usia sampai 6 bulan. ya 5-6 bulan lah. 6 bulan. Ya, nah akhirnya orang stigma seperti itu, main cuma di PAUD doang ngapain mahal. Sebenarnya nggak juga. Jadi kalau kita mainin PAUD ini pakai aturan sampai dewasa fine-fine aja, baik-baik aja dan terus berprestasi. Saya banyak sekali yang dari umur 3 bulan saya udah lombain sampai sekarang masih prestasinya masih bagus. Jadi versi Om Ade karena apa PAUD udah dimainkan jadi terlalu cepat apa dipaksakan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma banyak orang gitu Lihat. tiap hari dipakai main. Oh iya. Nah, akhirnya efeknya begitu menginjak paling akhir gitu ya. Iya, rusak kan. Kalau udah rusak ngomongnya, wah cuma di PAUD aja, begitu di dewasa rusak. Padahal sebenarnya karena pola perilaku si orangnya, bukan karena burungnya. Tapi bukannya dengan adanya PAUD justru menyerang apa PAUD apa anakan laput jadi terserah pasar. Betul, betul, Gitu kan? betul sekali. Betul sekali. Terserah pasar. Ada kelas junior itu, Ya, bisa menyerang. Mainnya kan lebih banyak akhirnya. Lebih banyak, lebih ya. menyedot, ya lebih menyedot peserta kan. Ya. Ya, betul. Makanya tadi saya kurang sependapatnya di situ karena sebenarnya enggak ada kaitan. Ada kaitan ya? Ya asal pola perilaku orangnya, itu yang harus dibenerin itu sebenarnya salah satunya itu salah satunya. Gitu ya. Dulu kan gini, di Lapet ini yang paling fenomenal adalah dulu kan Kusumo ya, fenomena Kusumo harga 1M. Jadi orang-orang itu mimpi kan, penyimpian. Kalau saya korsletnya seperti Kusumo, pasti nilainya 200-300 juta pada saat itu kan. Memang kan awal-awal Lapet itu untuk konslet seperti Kusumo itu sulit. Tapi saat ini mungkin sudah banyak ya. Saat ini sudah banyak gitu kan. Karena burung konslet itu sudah banyak menurut saya. Kalau menurut saya mungkin sistem penilaiannya itu yang berkembang. Jadi jangan monoton di apa di poin, di ikannya. Kalau dibikin seperti kenari, Lapet sengisian atau ditambah Pak irama lahan menurut Om Ade gimana? Patut dicoba, banyak layak dicoba gitu ya. Jadi kan kalau sekarang kita lihat di gantangan lovebird itu udah seperti kacar, udah seperti kenari, semua bunyi bareng-bareng dan durasinya rata-rata di atas 80%. Ketika udah sama durasinya udah di atas 80% rata-rata, berarti harus ada faktor lain yang dibandingin. Ya, dibandingkan Selain hanya durasi. Jadi ide Pak Haji ini layak dicoba. Layak dicoba. yang kan gini, Lapet itu termasuk kategori burung cerdas nggak? Jadi burung cerdas itu kan manakala bisa menyerap atau menirukan suara lain. Itu yang paling dominan yang Om Ade selama ini pemain Lapet itu apa? Yang bisa Lapet itu bisa apa isiannya ada itu suara apa biasanya? Suara cililin, jalak suren, kenari, Ya. jenggot, kapas tembak, Bisa. parkit. Ada punya gaco yang Ada. Yang irama lagunya bagus, variasi lagunya juga bagus gitu ya. ada. Ada. Begitu sobat kecumania. Jadi agar Lapet ini kembali dongkrak adalah dengan sistem penilaiannya mungkin dicoba ya di gantangan itu dengan sistem penilaian irama lagu. Ya, siapa tahu kan kalau pepatah kan dengan cara yang sama jangan harap hasil beda. Kalau kita caranya beda, moga-moga Lapet itu akan kembali bergairah. Ya. Om Ade dulu itu Jalal sekarang gimana nasibnya, seperti apa di Ternakar atau apa? Ya itu. Sempat diternakan berapa kali, terus akhirnya sekarang udah mati. Anakannya sempat beberapa dijual, beberapa saya tahan. Masih ada Ada anak keturunannya. ada anaknya jadi buat meneruskan darahnya gitu ya, masih ada. Lapet kan gini, kalau saya ingat dulu Lapet sebenarnya tahun 2010-an itu harga Lapet murah sebenarnya. Saya ingat hanya 125.000 lalu Tino, karena saat itu kan hanya menjadi burung masteran. Karena burung masteran murah dibawa ke lapang, zaman BPI dulu saya ingat di apa Sunter itu Danau Sunter, karena dibawa ke lapang untuk jeda maka digantungin gitu kan, Isi waktu ya. isi waktu
harganya 125, cuman tahun 2010-2011 lampet itu booming kok harganya 600.000. Itu saya juga agak heran, itu karena sebuah mafia atau konspirasi atau gimana gitu. Saya menurut Om Adi gimana? Tahun 2000-an harga lampet 125. Tahun 2011 lampet rame kan mulai tahun 2012 ya. 2013 lah ya. Kok harga lonjakannya tinggi sekali menurut Om Adi, kenapa? Faktor apa ya? Karena kalau yang saya lihat ya, keasikan memelihara lovebird dibanding burung lain. Saya kan juga pelihara burung lain. Ya. Kalau lovebird asiknya tuh satu rumah bisa diisi banyak burung. Itu pertama. Ya. Ya, kalau burung lain kan ada jenis burung lain nggak boleh diisi Ya. terlalu Kalau ini banyak. rendengan juga nggak masalah ya. Nggak masalah, itu pertama. Kedua, bawa kontes juga nggak susah. Satu mobil atau satu gendongan isi 3, isi 4 ditempelin juga nggak apa-apa. Pakai motor gitu ya. Ya, kalau burung fighter kan nggak boleh ditempel. Ngadu ya, ngadu. Ngadu gitu ya. Sepertinya lebih simpel ya. Sebenarnya Main lovebird. simpel, betul sekali. Jadi sebenarnya karena simpelnya itu akhirnya banyak orang yang tertarik ikut memelihara. Jadi ya harganya aja. Karena kalau saya lihat lovebird itu kan bukan burung asli Indonesia. Di Indonesia jadi booming, sistem lomba di Indonesia kan sistem suaranya yang dinilai itu juga satu-satunya di dunia. Karena kalau di Eropa sana kan termasuk burung hias, ya, Asik ya. beauty contest. Tapi Indonesia memang orang kreatif gitu kan. Terakhir Om Ade, harapan untuk perburuan secara keseluruhan, secara umum dan lovebird itu gimana? Bagaimana menurut Om Ade? Memang Harapan. kemarin setelah ada pandemi corona ini kan memang semua ini ya off ya, aktivitas terhenti, tapi sekarang kita masuk di era new normal. Harapannya protokol kesehatan tetap dipegang, dijalankan. Bukan standar Saya rasa- WHO kan? Ya, dan saya rasa kedepannya dunia burung bakal lebih meriah lagi sih, bisa lebih maju lagi. Mundur selangkah, maju 10 langkah ya. Betul Harapan kita ya. Iya, Terima kasih Bapak Ade. sama-sama. Sobat Kejamania, demikian bincang-bincang saya dengan Ade Sulistyo, tokoh lovebird nasional. Demikian, salam kongres. Kita ngopi lagi.